Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib. Ini syarah atau at-ta'liq ala matan Abi Suja dalam fikih Syafi'iyah. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah masuk ke dalam pembahasan jenis-jenis air. Tadi disebutkan oleh Al-Imam Abu Suja rahimahullahu ta'ala bahwa air terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah air tahirun mutahhirun ghairu makruh, air yang suci dan mensucikan, ya, dan tidak makruh untuk dipergunakan bersuci. Kemudian yang kedua, tahirun mutahhirun makruh, ya, air yang suci dan mensucikan akan tetapi makruh, ya, jadi sebaiknya tidak dipergunakan. Ini ma'ul musyammas, air yang dipanasi dengan matahari, ya, yang terkena panas matahari. Dan telah kita sebutkan bahwa dia menjadi makruh dengan beberapa ketentuan. Apa saja ketentuannya? Pertama, dia disimpan di tempat yang terbuat dari logam. Ya. Atau sebelumnya kenapa dia makruh? Karena menyebabkan penyakit, ya, penyakit kulit. Tapi ketentuan dia, kapan dia dianggap sebagai air yang makruh? Ini yang pertama, kalau dia disimpan di tempat logam. Kemudian, ya, dipakai di badan dan dipakai di negeri yang panas, seperti Ardul Hijaz, seperti tanah Hijaz. Ya. Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi syarat ini, artinya dia tidak dipakai untuk mensucikan badan, misalnya hanya untuk nyemprot, untuk menyiram air kencing, ya, yang tergenang, maka tidak menjadi masalah. Atau di negeri yang tidak panas, ya, di negeri yang dingin, maka yang demikian pun tidak menjadi air itu tidak menjadi makruh untuk dipergunakan. Baik, terakhir pembahasan kita sampai kepada air yang jenis yang ketiga. Wa tahirun ghairu mutahhir. Air yang suci, ya, tapi tidak mensucikan. Jadi airnya itu suci, barakallahu fikum, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, tahirun ghairu mutahhir. Dan air ini wa huwa al-ma'u al-musta'mal. Yani air yang musta'mal. Yaitu air yang sudah dipergunakan untuk bersuci sebelumnya. Ya, yakni al-musta'mal fi raf'il hadath. Ya, ini air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas. Dan itu pun kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yakni ketika air itu sudah lepas dari anggota badan. Jadi dia dikatakan sebagai musta'mal kalau dia sudah jatuh dari anggota badan kita. Misalnya ada orang yang wudhu, kemudian wudhunya ditampung. Nah, ini kan sudah terpisah antara dia dengan anggota badan. Tapi kalau misalnya airnya itu masih ada di anggota tubuhnya, maka yang demikian tidak dikatakan sebagai air musta'mal. Ya. Kata Imam An-Nawawi, hukmul isti'mal innama yathbut ba'da al-infisal anil adwi. Ya. Wa badni al-janbi ka'adwin wahidin. Kata beliau, ka'adwin wahidin. Hukum istimal itu baru ditetapkan setelah air itu terpisah. Ba'dal infisal. Ini setelah terpisah dari anggota tubuh, ya, dan juga dari anggota badan. Dan anggota badan itu dianggap sebagai satu bagian. Jadi intinya, barakallahu fikum, yang namanya istimal itu yaitu ketika airnya itu sudah terpisah dari anggota tubuh kita. Ini baru air musta'mal. Qala wa dalilu qaunil musta'mal, kita ulang ya. Dalil bahwa air musta'mal itu adalah air yang suci.
Hanya saja dia tidak mensucikan. Dalil bahwa air mustakmal itu adalah air yang suci adalah apa yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana marid, la akil." Kata Jabir bin Abdullah, hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ya membesukku dalam keadaan aku sakit dan ketika itu aku tidak sadar. La akil, kata Syekh Mustafa Bugha, ay fi halatil wuyubiyati min syiddatil marad. Ya, karena sakitnya yang demikian parah sehingga dia tidak sadar. Ya, sehingga dia tidak sadar. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam? Fatawaddu'a wa sabba alayya min wudu'ihi. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian menyiramkan kepadaku ya air wudunya. Ya, wudu ini alma alladzi tawaddu'a bihi. Ini al-wudu artinya air yang dipakai untuk berwudu. Bukan al-wudu tapi al-wudu. Al-wudu ini airnya. Qala walau kana ghairu tahirin lam yasubbahu alaih. Kalau airnya itu tidak suci, kata Syekh Mustafa Bugha, maka tidak mungkin kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyiramkannya kepada Jabir bin Abdullah. Jadi barakallahu fikum, ini dalil yang menunjukkan bahwa air mustakmal itu suci, bukan najis. Ya, bukan najis. Ya, jadi Nabi SAW air wudhunya beliau siramkan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Berarti airnya suci. Jadi boleh nggak misalnya kita menampung air wudhu kita ya untuk kemudian menyiram kembang misalnya, ya boleh-boleh saja, airnya suci. Tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci kembali. Jadi airnya air yang suci, bukan air yang najis. Kalau airnya najis ya kita buang ya. Tapi kalau airnya ini adalah air yang suci, maka boleh kita pergunakan untuk hal-hal selain bersuci. Baik, misalnya di kos-kosan airnya lagi mati nih misalnya ini ya. Di kos-kosan airnya lagi mati. Kemudian ada pakaian yang harus kita cuci. Ya, airnya sangat terbatas. Misalnya antum tampung air wudhu antum kemudian dipakai untuk nyuci kos kaki misalnya. Boleh nggak? Boleh, ya. Yang demikian tidak mengapa, ya, karena air mustakmal suci. Kemudian dikatakan di sini bahwa air mustakmal ini termasuk air yang tahir, ghairu mutahhir, tapi dia tidak mensucikan. Dia tidak mensucikan. Dalil wa dalilu kaunihi ghairu mutahhir, dan dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak mensucikan ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat Muslim dan yang selain beliau, ya. Abu Hurairah mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Nabi SAW mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian ya mandi di air yang tergenang dalam keadaan dia junub. Al-ma'ud da'im yaitu air yang tidak mengalir. Ya, air yang tidak mengalir. Misalnya air dalam tampungan bak. Ya, langsung nyemplung dia ke dalam bak tersebut. Maka ini dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, atau drum yang jadi tempat penampungan air. Ya, artinya air itu bakal dipakai lagi. Kalau misalnya sekali pakai habis itu dibuang nggak jadi masalah. Tapi yang jadi permasalahan kalau airnya itu dipakai lagi. Baik. Nah ini Nabi SAW mengatakan janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang dalam keadaan dia junub. Dalam keadaan dia junub. Ya. Kemudian mereka bertanya, jadi orang-orang atau murid-muridnya Abu Hurairah bertanya kepada Abu Hurairah, faqalu ya Abu Hurairah, ya kaifa yaf'al? Wahai Abu Hurairah, lantas bagaimana? Apa yang dia lakukan?
Qala yatanawaluhu tanawulan. Hendaknya dia ciduk air itu dengan cidukan. Ya, jadi diciduk airnya, bukan kemudian langsung dia berendam. Ya, masuk ke dalam bak atau masuk ke dalam air yang tergenang. Misalnya ada air telaga yang tergenang, kemudian dia langsung menceburkan dirinya ke sana. Nah, ini dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bentar, anak mau ngecas dulu nih, habis baterainya. Baik. Nah, dah. Jadi, kemudian bagaimana sisi pendalilannya? Bagaimana sisi pendalilan dari hadis Abu Hurairah ini? Kata Syekh Mustafa Bugo, antum baca itu, ya. Setelah beliau mentakhrij hadisnya Abu Hurairah, beliau mengatakan, afadal hadithu annal ikhtisala fil ma' yukhrijuhu an tuhuriyatihi. Ya. Hadis ini memberikan faedah bahwa mandi, ya, mandi di dalam air ini akan mengeluarkan air dari tuhuriyatihi. Tuhuriyatihi ini artinya adalah keadaannya yang bisa mensucikan. Keadaannya yang bisa mensucikan. Tuhuriyatihi, yakni keadaan dia untuk bisa mensucikan. Bukan toharotihi, ya. Dia tidak mengeluarkannya dari toharohnya, dia suci tetap. Tapi tuhuriyatihi, tuhuriyatihi artinya keadaannya yang bisa mensucikan. Ya. Jadi kalau orang nyemplung ke dalam air, ya, dan airnya itu kurang dari 2 kulah, ya, maka air tersebut tidak lagi bisa dipakai bersuci karena dia sudah keluar dari tuhuriyahnya, yakni keadaannya untuk bisa mensucikan. Wa ila lam yunha anhu. Kalau tidak mengeluarkan dia dari keadaannya yang bisa mensucikan, maka kenapa dilarang, ya? Kenapa Nabi SAW kemudian melarangnya? Ya. Artinya apa? Kalau misalnya masih bisa dipakai untuk bersuci, kenapa Nabi SAW kemudian melarang dia untuk mandi langsung masuk ke dalam air yang tergenang tadi, ya? Nabi melarangnya agar dia tidak keluar, air tersebut tidak keluar dari tuhuriyahnya, dari keadaannya yang bisa mensucikan, sehingga bisa dipakai kembali. Ya. Nah, di sini ada catatan, kata beliau, wa huwa mahmulun 'alal ma'i qalil. Dan ini dibawa kepada air yang sedikit, ya. Kalau misalnya airnya banyak, seperti dia nyemplung ke danau dalam keadaan junub, maka yang demikian tidak mengapa karena airnya banyak. Tapi kalau airnya itu sedikit, ya, misalnya di drum, ya, tidak sampai 2 kulah, ya, 2 kulah. Nanti akan dijelaskan berapa liter, ya, berapa liter, ya. Nah, ini intinya bahwa air yang tergenang tidak boleh dipakai mandi, dan ini dalil yang menunjukkan bahwa air mustakmal tidaklah mensucikan. Paham ya sisi pendalilannya? Jadi bagaimana sisi pendalilan dari hadis ini? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang untuk mandi, ya, mandi junub di air yang tergenang agar air yang tergenang itu tidak kehilangan keadaan yang bisa mensucikan, ya, tidak berubah menjadi air yang tidak lagi bisa mensucikan. Qala wa hukmul wudu fi hadza hukmul ghusl. Dan hukum wudu dalam keadaan ini sama dengan hukum mandi. Ya, li'annal makna fihima wahidun, karena maknanya satu, wa huwa raf'ul hadath, ya, ini mengangkat hadas. Nah, kan Nabi SAW di sini berbicara tentang mandi. Nah, kenapa kok kita bawakan ini juga untuk wudu? Karena mandi dan wudu itu, ya, tujuannya sama, yakni untuk mengangkat hadas. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa air mustakmal ini adalah air yang suci tapi tidak mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Ya, karena dia sudah dipakai untuk bersuci. Ya. Tapi ingat catatannya tadi, ya, huwa mahmulun 'alal ma'il qalil. Ya. Jelasan ini dibawa kepada air yang sedikit, dengan air yang sedikit, ya. Baik, kemudian pertanyaan muncul, ya, bagaimana kalau
air mustakmal ini bercampur dengan air mutlak. Misalnya antum berwudu ya di kamar mandi, airnya diambil dari ember. Nah, ketika berwudu ada cipratan dari air wudu kita yang masuk kembali ke air. Lalu kita ciduk lagi air dari ember tadi. Jadi misalnya antum wudu, kemudian ada cipratannya yang menciprat ke dalam air yang masih berada di dalam ember. Lalu antum ambil lagi untuk berwudu, mencuci atau membasuh anggota tubuh wudu, anggota wudu lainnya. Maka yang demikian tetap sah insya Allah ya. Karena air yang sedikit ini tidak memudaratkan. Yang bermasalah itu kalau dia ditampung, memang sengaja ditampung untuk dipakai lagi. Ya, adapun cipratan-cipratan yang muncul ya ketika kita berwudu masuk ke sumber air kita, yang demikian tidaklah mengapa insyaallah. Baik. Ini air yang mustakmal. Kemudian kata beliau, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Ya. Air yang berubah karena dicampuri sesuatu yang suci. Ya. Ini juga tidak dia suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci kemudian kecampuran sesuatu yang suci. Misalnya air kemudian campur sama sirup. Sirup suci nggak? Suci, ya. Tapi airnya kecampuran dengan sirup, maka ini pun suci tapi tidak mensucikan. Kalau orang berwudu dengan air sirup, maka tidak sah wudunya. Ya. Atau air campur dengan madu, maka yang demikian juga dia tidak sah untuk dipakai bersuci. Baik. Kata beliau di sini dalam catatannya, Syekh Mustafa Buqa menjelaskan, ya, air yang berubah karena dia dicampuri dengan sesuatu yang suci. Ya, ini apa? Al-asya at-tahirah allati yastaghni anha al-ma'u adatan. Yaitu perkara-perkara yang suci atau benda-benda yang suci yang biasanya tidak terdapat pada air. Ya, yang biasanya tidak terdapat pada air, ya. Jadi kalau misalnya gula ya pada adatnya ya tidak terdapat pada air. Nggak ada air itu kemudian langsung mengandung gula. Ya. Nah, dikecualikan dari sini air laut ya, karena air laut itu memang dia sudah bercampur dengan garam. Ya, sudah bercampur dengan garam aslinya. Ya, bukan artinya air kemudian dicampurkan dengan garam. Enggak, air laut itu ya memang aslinya dia sudah bercampur dengan garam. Dan kembali lagi kepada pembahasan hadis Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang laut, ya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, wa tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu. Air laut itu walaupun dia asin tapi dia suci airnya. Ya, dan bangkainya halal Nah, ini maksudnya dia air kemudian bercampur dengan sesuatu. Yang sesuatu ini pada kebiasaannya tidak ada pada air. Seperti gula, ya, kopi, teh. Ya, ini pada hal biasanya nggak ada dalam air, kecuali dia sesuatu yang ditambahkan. Baik. Qala wallati la yumkinu fasluha anhu ba'dal mukhalatah. Dan yang tidak mungkin untuk dipisahkan, ya, setelah dia bercampur. Ya, kopi dan air. Ya, ketika dia sudah bercampur, ya, memang mengendap kopinya, tapi airnya sudah menjadi hitam. Ya, sudah berubah warnanya. Ya. Dan perubahan ini, maksud perubahan di sini ada 3, ya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya, yakni to'am, laun, atau rih. Perubahannya itu bisa dalam bentuk rasanya berubah, atau warnanya berubah, atau aromanya berubah. Ya. Jadi yang penting dia terjadi perubahan baik dari warna, rasa, dan juga warna, rasa, dan juga aroma. Ya, maka ini yang dimaksud dengan perubahan. Nah, ketika dia bercampur dengan air dan tidak mungkin dipisahkan, ya, kal miski wal milhi wa nahwihima. Ya, seperti misik,
kemudian garam dan yang semisalnya. Ya, maka ini tidak mensucikan walaupun keadaannya suci. Ya, walaupun keadaannya suci, tapi tidak mensucikan. Kenapa kok tidak mensucikan kalau air sudah bercampur? Ya, wa kaunuhu ghairu mutahhir li'annahu asbaha la yusamma ma'an atau la yusamma ma'un fi hadhil halah. Karena dia tidak lagi disebut sebagai air atau ma'an. La yusamma ma'an fi hadhil halah. Tidak lagi disebut sebagai air ya dalam keadaan ini. Ya, sudah keluar dari nama air. Orang tidak menyebutnya sebagai air. Ya, kopi, teh, ya. Maka dia tidak disebutkan sebagai air lagi sehingga tidak mensucikan walaupun dia suci. Ya. Kemudian ada pertanyaan, permasalahan, ya. Bagaimana dengan air yang berubah karena tempat dia tergenang atau tempat dia mengalir, misalnya sungai. Sungai itu kan asalnya dari atas gunung, ya, memancar mata air, itu keadaannya bening. Tapi kemudian setelah dia melewati sungai, ya, sungai itu ada lumpur, kemudian airnya berubah menjadi coklat, ya, coklat. Bagaimana dengan keadaan yang semacam ini, ya? Airnya berubah menjadi coklat. Ya. Atau airnya berubah jadi hijau, misalnya air telaga banyak lumut, ya, kemudian airnya berubah menjadi kehijau-hijauan, ya. Maka yang demikian insya Allah tidak memudaratkan, dia masih dianggap sebagai air dan mensucikan, ya, dan mensucikan. Kenapa? Karena kondisinya memang tidak bisa dihindari, ya, tidak bisa dihindari, ya, seperti itu memang sudah menjadi jalannya sungai itu sehingga dia bergesekan dengan lumpur sehingga warnanya berubah menjadi coklat. Dan sebab yang kedua kenapa dia masih mensucikan, karena masih disebut sebagai air. Urf manusia itu masih menyebutnya sebagai air. Misalnya antum berwudu di Sungai Kapuas misalnya atau Sungai Musi. Nah, itu kan airnya coklat. Tidak bening kali dia, coklat, ya. Walaupun kita ambil airnya kemudian kita masukin ember, biarkan dia mengendap, ya, memang ada yang mengendap dari lumpur itu, tapi airnya nggak berubah, tetap butek. Maka yang demikian tetap mensucikan, ya. Karena yang pertama warnanya itu memang tidak bisa dihindari, kemudian yang kedua sebabnya karena apa? Karena secara urf dia masih disebut sebagai air, ya, paham ya? Jadi jangan misalnya antum berkunjung ke suatu tempat airnya nggak jernih, ya, agak berwarna coklat. Bahkan sebagian sumur, ya, bukan hanya sungai, sebagian sumur itu memang airnya tidak pure, dia jernih seperti itu, agak kuning-kuningan, ya. Maka yang demikian tetap mensucikan, Baik, ini yang berkenaan dengan air yang jenis yang ketiga, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, ada dua. Yang pertama air mustakmal, kemudian air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita masuk ke jenis air yang keempat, wa ma'un najisun. Yang keempat adalah air najis. Air najis. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa duna kullatain. Air yang najis, barakallahu fikum, adalah air yang bercampur dengan najis, dengan najasah, ya, entah itu kotoran atau bangkai, ya, wahwa duna kullatain, dan jumlahnya kurang dari 2 kullah, au kana kullataini fataghayyar, atau jumlahnya lebih dari 2 kullah, maksudnya kana kullatain, atau jumlahnya 2 kullah atau lebih, fataghayyar, kemudian dia berubah, ya, kemudian dia berubah. Ini jenis yang keempat, mak najis, ya, tentunya tidak mensucikan, tidak suci dan tidak mensucikan. Apa itu mak najis? Ya, mak najis adalah air yang bercampur dengan najis dan jumlahnya kurang dari 2 kullah,
atau ya jumlahnya 2 kula atau lebih, akan tetapi berubah. Berubah apa tadi? Rasa, aroma, dan warna. Ya, kalau dia berubah ya karena najis tadi, ini ijma para ulama. Kalau dia berubah walaupun jumlahnya lebih dari 2 kullah, maka dia tidak mensucikan. Allah Ta'ala alam ya. Ijma, kalau saya tadi tidak salah di Kifayatul Akhyar itu dinukilkan ijma. Ya, kalau dia berubah maka airnya tidak lagi mensucikan walaupun jumlahnya 2 kullah. Misalnya sumurnya kejatuhan bangkai tikus, ya, kejatuhan bangkai tikus, kemudian jumlahnya lebih dari 2 kullah. Ya. 2 kullah itu sekitar 190 liter. 190 liter. Ya, tentu air sungai kalau lagi penuh kan tidak jauh lebih banyak daripada itu. Nah, ketika kejatuhan bangkai tikus, kemudian kita ambil bangkai tikusnya, lalu airnya itu masih bau, airnya harus dikoras dulu. Ya, harus dibuang dulu, nggak boleh kita pakai untuk bersuci kalau airnya masih bau tikus. Ya, masih bau tikus, harus dikeluarkan terlebih dahulu sampai kemudian tidak lagi ada bau. Nah, itu baru boleh dipakai bersuci. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Mustafa Buqa. Ya. Dalil tentang mak najis, ya. Hadis dari Abdullah bin Umar, riwayat Abu Daud. Ya, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa yus'al anil ma'i yakunu bil falah minal ard. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang terdapat di padang pasir. Al-falah minal ard, ya, seperti oase atau telaga yang ada di padang pasir. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ya. Maka kemudian orang-orang kemudian ditanya di sini, wa ma yanubuhu minas sibai wad dawab, yang sering didatangi atau diminum oleh hewan buas dan juga hewan-hewan lainnya. Ya, siba ya, artinya kullu ma lahu nab yaftarisu bihi minal hayawanat. Ya. Ya, pertama ini kata beliau bil falah artinya as-sahra. As-sahra wa nahuha. Ya, padang pasir atau yang semisalnya. Jadi yang terdapat di tempat yang luas, ada air yang tergenang di tempat yang luas. Kemudian yanubuhu minas siba. Kemudian ada yang mendatangi atau meminumnya dari kalangan hewan buas. As-siba kullu ma lahu nab, ya, nabun yaftarisu bihi minal hayawanat. As-siba artinya semua hewan yang memiliki gigi taring untuk mencabik-cabik. Ya, seperti singa, macan, ya. Nah, ini namanya siba. Jadi para sahabat ini bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan air yang tergenang di sebuah padang pasir? Ya, kemudian air itu didatangi oleh hewan-hewan buas. Hewan buas ini najis. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilul khabath. Apabila air itu jumlahnya 2 kullah atau lebih, ya, tentunya kalau 2 kullah saja terpenuhi, apalagi lebih daripada 2 kullah. Idza kana al-ma'u qullatain, apabila air itu 2 kullah, lam yahmilul khabath, maka dia tidak membawa kotoran. Jadi kotoran yang ada pada air tersebut tidak teranggap. Wa fi lafdhin li Abi Dawud fa innahu la yanjus. Dalam lafaz lain, dalam riwayatnya Abu Daud, Nabi mengatakan, ya, maka dia tidaklah najis kalau sudah lebih dari 2 kullah. Ya. Jadi kalau airnya itu lebih dari 2 kullah, maka dia tidak menajisi. Ya. Qala wa mafhumul hadis, adapun mafhumnya hadis, annahu idza kana aqal min kullatain yanjus walau lam yataghayyar. Nah, mafhum dari hadis ini, ya, kata beliau,
apabila dia jumlahnya kurang dari 2 kullah, dia menjadi najis. Walaupun dia tidak berubah. Airnya tidak berubah. Ya. Hadis ini menunjukkan kalau jumlahnya itu kurang dari 2 kullah, ya, ini pemahaman kebalikan, mafhum. Ya, kalau airnya itu dari 2 kullah tidak ternajisi, maka mafhumnya kalau dia kurang dari 2 kullah maka ternajisi. Ya, kalau dia 2 kullah atau lebih tidak ternajisi, maka kurang dari 2 kullah menyebabkan air tersebut ternajisi kalau masuk ke dalamnya najis. Ya. Paham ya? Jadi kenapa air yang kurang dari 2 kullah menjadi najis? Karena Nabi mengatakan kalau dia 2 kullah maka tidak ternajisi. Mafhumnya, kalau dia kurang dari 2 kullah maka ternajisi. Kemudian ada dalil lain, ya, ada dalil lain yang menyebutkan yang juga bisa ditarik hukum bahwa kalau dia kurang dari 2 kullah maka menjadi najis. Kata beliau, wadalla ala hadal mafhum, ya, wadalla ala hadal mafhum, dan juga menunjukkan terhadap mafhum ini, ya, terhadap apa yang kita sampaikan tadi, bahwa kalau dia kurang dari 2 kullah itu bisa menyebabkan najis, adalah ma rawahul Bukhari wa Muslimun wal lafdhu lahu an Abi Hurairah. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan lafadznya adalah lafadznya Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian baru bangun dari tidurnya, maka jangan dia celupkan tangannya ke dalam bejana. Maksudnya bejana yang berisi air. Ya, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia mencucinya 3 kali. Ya. Jadi kalau kita bangun dari tidur, jangan langsung masukkan air ke dalam ember, ya, tapi dicuci dulu 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam. Bisa jadi dia garuk-garuk pantatnya sampai kemudian terkena najis, ya. Sehingga Nabi SAW melarang untuk langsung memasukkan tangan ke dalam bejana. Nah, kenapa beliau melarang ini? Melarang tangan kita tadi untuk langsung dimasukkan ke dalam bejana ketika baru bangun tidur. Kata Syekh Mustafa Bugha, faqad nuhiya al-mustaiqidha waqad nuhiya al-mustaiqidhu min naumihi anil ghamas khasyata, atau naha, ya, di sini, ya. Qad naha, Nabi SAW telah melarang al-mustaiqidha min naumihi anil ghamas. Nabi SAW melarang orang yang baru saja bangun dari tidurnya untuk mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Khasyata talawwudhi yadihi, ya, bin najasati ghairi mar'iyah. Dikhawatirkan tangannya itu sudah ternodai dengan najis yang tidak tampak. Ya, orang megang pantatnya, ada bekas kotoran, ya, kemudian dia angkat, ya, mungkin karena sudah sudah tidak kelihatan lagi, ya, jadi tidak nampak, tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan lagi bekas-bekas najis tersebut. Jadi Nabi SAW melarang dia, ya, karena ada kemungkinan tangannya itu kena najis. Wa ma'lumun anna najasata, ya, ghairu mar'iyah la tughayyirul ma'. Dan telah diketahui bahwa najis yang tidak bisa dilihat ini tidaklah mengubah air. Ya. Tidaklah mengubah air. Ya, jadi kalau misalnya nggak kelihatan najisnya, kita celupkan ke air, ya, ini nggak berubah. Airnya nggak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah aroma. Falaula annaha tunajjisuhu bi mujarradil mulaqah
lam yanhahu an dzalik. Kalau dia mau menyebabkan menajiskan, ya kalau dia tidak menajiskan hanya dengan bersentuhan saja, maka tidak mungkin Nabi SAW melarangnya. Baik, ini perlu perlu pendalaman ya. Jadi begini, bagaimana sisi pendalilan para ulama dari hadisnya Abu Hurairah ini tentang air yang berubah menjadi najis karena walaupun tidak berubah warna, aroma dan rasanya. Ya. Karena ada sebagian pendapat para ulama ya. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu dia nggak memandang ada 2 kulah atau kurang dari 2 kulah. Yang penting airnya itu nggak berubah. Airnya itu nggak berubah warnanya. Nah, tapi dalil ini menurut ulama Syafi'iyah ini bisa membantah pendapat tersebut. Kenapa? Nabi SAW itu melarang orang yang baru bangun tidur untuk mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Dan sudah kita pahami bersama bahwa nggak ada najis karena najis yang melekat di tangan kita. Ketika kita bangun tidur, kemudian kita masukkan ke dalam air, ini semuanya sepakat kalau tidak akan mengubah air tersebut. Ya. Tapi Nabi tetap melarang, walaupun airnya itu tidak berubah, Nabi SAW tetap melarang untuk mencelupkan tangan seorang yang baru bangun tidur ke dalam bejana. Nabi tetap melarang, walaupun ya semuanya sepakat bahwa tangan yang mungkin garuk-garuk pantat atau kena najis itu ketika masuk ke dalam air itu tidak akan melakukan perubahan apapun. Tapi karena jumlahnya sedikit, ya maka dia berubah menjadi najis. Oleh karena itulah Nabi SAW melarangnya. Jadi ini adalah sisi pendalilan dari hadis ini. Ya, kalau memang sebagaimana yang Anda katakan bahwa tidak ada perubahan yang terjadi dan dia tidak berubah menjadi najis. Nah, kenapa Nabi SAW melarang? Berarti kan apa? Dia tetap merubah itu menjadi najis. Walaupun tidak mengubah warna, aroma, dan rasa dari air tersebut. Tapi bercampurnya dia dengan najis tadi, ya, dan jumlah di bejana tentunya jumlah air yang sangat sedikit, bukan jumlah air yang banyak. Sehingga dia dianggap najis, ya, airnya dianggap najis. Ya, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ya. Ini sisi pendalilan para ulama ya bahwa air yang sedikit ya kalau dia tercampuri dengan najis walaupun tidak mengubah warna, rasa dan aroma dari air tersebut tetap ya teranggap air najis. Paham ya? Ya walaupun tidak berubah sama sekali. Ya misalnya ada air ditaruh di dalam baskom ember, kemudian kita punya anak bayi. Ya, anak bayi kemudian ngomong ke ibunya, bu, aku mau pipis. Ya udah cepat ke WC. Kemudian diangkat sama ibunya ke WC. Tapi ketika diangkat, ketika masih digendong, ternyata udah bocor duluan. Belum ditaruh di tanah misalnya, belum dia ditaruh di lantai kamar mandi, baru mau diletakkan di lantai kamar mandi, udah bocor duluan. Sehingga ada air-air yang menetes ke dalam ember. Nah, kalau embernya itu kurang dari 2 kula, nggak boleh lagi dipakai, harus dibuang. Ya, kenapa? Karena Nabi memerintahkan orang yang baru bangun tidur atau melarang orang yang baru bangun tidur untuk memasukkan airnya ke dalam air ya yang ada dalam bejana ya karena dikhawatirkan akan menajiskan. Berarti apa? Kalau ada bayi ya kemudian pipis, kemudian ada percikan pipisnya tadi masuk ke dalam ember dalam keadaan embernya tadi kurang dari 2 kula, maka airnya tadi menjadi air yang najis. Ya, harus paham ini terutama nanti yang jadi ibu ya. Nah, kapan air itu menjadi najis. Baik. Kemudian kata beliau, au kana qullataini fataghayyar, atau jumlahnya 2 kullah tapi berubah. Ya, tapi berubah. Jadi kalau dia itu kurang dari 2 kullah, berubah atau enggak berubah tetap najis. Nah, kalau dia 2 kullah, maka ya
ada syaratnya lagi. Syaratnya dia tidak berubah. Kalau dia berubah, maka walaupun dia lebih dari 2 kulah, tetap tidak boleh dipakai untuk bersuci. Airnya menjadi najis. Maka kata beliau di sini, walau kana taghyir qalilan, walaupun perubahannya itu hanya sedikit. Walaupun jumlahnya itu lebih dari 2 kulah. Ya, tapi terjadi perubahan pada air tersebut, walaupun perubahannya hanya sedikit, tetap dia menjadi air najis. Misalnya kejatuhan bangkai tikus tadi ya. Sumur yang kemasukan bangkai tikus. Kemudian airnya tercium, bau. Tapi baunya sedikit, cuma ada baunya. Nah, ini sudah menjadi air najis. Ya, walaupun perubahannya itu hanya sedikit. Wad dalilu al-ijma'. Dan dalilnya adalah ijma'. Nah, nanti kita sampaikan. Ya, ijma' para ulama. Ijma' para ulama bahwa air, walaupun dia lebih dari 2 kulah, kalau sudah mengalami perubahan karena masuknya najis, maka dia berubah menjadi air najis. Berubah menjadi air najis. Ya, dalilnya adalah ijma'. Qala fil majmu', ya. Berkata dalam al-majmu', ya, al-majmu' syarh al-muhazzab, ini al-Imam An-Nawawi menukilkan qala Ibnul Mundhir ajma'u anna al-ma'al qalil aw kathir idza waqa'at fihi najasatun fataghayyara ta'man aw launan aw rihan fahuwa najasun. Berkata Ibnu Munzir rahimahullahu taala, para ulama sepakat. Nah, ini nukilan ijma'. Para ulama sepakat bahwa air yang sedikit atau air yang banyak, apabila terjatuh padanya suatu najis lalu dia berubah, ya, rasa, warna atau aroma, maka dia pun berubah menjadi najis atau dianggap menjadi najis. Ya. Ini ijma' para ulama. Walaupun airnya itu lebih dari 2 kullah. Walaupun airnya itu lebih dari 2 kullah. Ya. Jadi dalilnya adalah ijma'. Ya. Kemudian wa ammal haditsu. Nah, mungkin ada sanggahan. Disebutkan ada hadis yang mengatakan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu. Adapun hadis yang berbunyi, ya, air itu suci kemudian tidak menajiskannya sesuatu apapun kecuali apa yang merubah rasa atau baunya, fa dhaifus sanad, maka sanadnya dhaif. Maka sanadnya dhaif. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh nggak apa-apa selama nggak kalau jumlahnya kurang dari 2 kullah, kemudian tidak berubah warna, tidak berubah rasa atau aromanya, ya, maka tidak mengapa dipakai untuk bersuci, airnya tetap bersuci. Maka kemudian apa kata mereka dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis, ya. Al-ma'u tahur la yunajjisu syai' illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu. Air itu suci selama dia tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun kecuali berubah rasa dan aromanya. Maka hadisnya ini dhaif, ya, fa dhaifus sanad. Jadi hujjah kita tetap 2 kullah tadi. Kalau dia kurang dari 2 kullah, ya, walaupun tidak berubah warna, rasa dan aromanya, tetap najis. Sehingga hadis ini nggak kepakai, tidak bisa diterapkan. Apalagi fadhaifus sanad. Sanadnya dhaif. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala la yasih al-ihtijaju bihi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, tidak sahih untuk berhujjah dengannya. Wa qala, kemudian Nawawi mengatakan, wa naqala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tad'ifahu an ahli al-ilm bil hadis. Dan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah menukilkan pendoifan para taib. Dan wa naqala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tad'ifahu an ahli al-ilm bil hadis. Dan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah menukilkan, ya, pendoifan hadis ini dari para ulama alul hadis, ya. Jadi al-Imam Syafi'i menukilkan pendoifan hadis ini, sehingga tidak sahih kalau dipakai sebagai hujjah. Air yang kurang dari 2 kullah itu tetap suci, enggak. Karena hujjah yang Anda pakai, al-ma'u tahur la yunajjisu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu, ini adalah hadis yang dhaif, ya. Sehingga kesimpulannya, barakallahu fikum,
Ya, apa yang disampaikan oleh Imam Abu Suja rahimahullahu taala bahwa air itu menjadi najis ya dengan dua keadaan. Yang pertama, dia kemasukan najis ya dan jumlahnya atau volumenya kurang dari 2 kullah, atau jumlahnya lebih dari 2 kullah akan tetapi berubah warna, aroma atau rasanya. Kita ulangi sekali lagi bahwa air itu najis apabila dia kemasukan najis dan jumlahnya, volumenya kurang dari 2 kullah, ya, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan aromanya. Atau kondisi yang kedua, airnya lebih dari 2 kullah, akan tetapi berubah warna, rasa, dan aromanya. Maka airnya najis dan tentunya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kemudian kata beliau di sini wal kullatani khamsumi'ati ritlin Baghdadi. Bisa dibaca rotlin, bisa dibaca ritlin, bisa dibaca rotel atau ritel. Dua-duanya boleh. Ya, Baghdadi takriban fil asah. Dan jumlahnya 2 kullah itu berapa sih? 2 kullah itu volumenya yaitu 500 ritel Baghdadi. Ritel ini adalah ukuran volume yang dipakai di masanya Al-Imam Abu Suja. Wallahu ta'ala alam. Sekarang sepertinya tidak lagi dipakai ya ritel Baghdadi. Ya. Di zaman beliau dipakai ritel Baghdadi. Jadi 2 kullah itu sebanyak 500 ritel Baghdadi. Ritel ya, bukan liter. Jangan keliru ya ikhwan. Ya, bukan liter tapi ritel. Ritel ini ukuran zaman dahulu. Bukan ukuran zaman sekarang. Ya, saya pernah baca terjemahan. Ya, diterjemahkan liter. Ya, ini keliru. Ya, bukan liter ya. Ritel ini beda lagi. Antum bisa lihat sebagian terjemahan itu memang, ya Allah ya, memang kadang-kadang ngawur menerjemahkannya. Nggak tahu editornya gimana atau memang penerjemahnya. Makanya kata Syekhuna Abdullah Mar'i dulu, ya beliau pernah mengatakan kalau tidak cukup seseorang itu berbekal dengan bahasa Arab untuk menerjemahkan suatu kitab. Dia harus punya ilmu syar'i, ilmu fikih, ya, ilmu hadis, ilmu tafsir, baru boleh menerjemahkan. Ya, kalau tidak maka akan banyak kekacauan dalam terjemahannya. Nah, ini ritel diterjemahkan dengan liter, beda. Ya. Qala fil asah, dan ini merupakan pendapat yang paling kuat. Nah, menunjukkan ada khilaf di kalangan para ulama tentang berapa itu jumlah dua kullah. Ya, jumlah 2 kullah. Nah, sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Syekh Mustafa Bugha. Berapa jumlahnya kalau dikonversi dengan volume di masa kita. Ay ma yusawi ya mi'atan wa tis'ina litran takriban. Nah, ini baru liter. Ini baru liter. Yaitu apa yang setara dengan air sejumlah ya 190 liter. Takriban, kira-kira. Ya, kira-kira 190 liter air. Ya, 500 ritel Baghdadi ini setara dengan berapa? 190 liter air zaman sekarang. Ya. Ausa'ati maq'abin ya tulu harfihi 58 cm. Atau setara dengan volume sebuah kubus yang panjang sisinya 58 cm. Nah, berapa itu? 58 cm kali 3. Ya. 58 cm kali 3. 58 kali 58 kali 58. 195 liter. Ya. 195 liter. Kalau beliau bilang tadi berapa? 190 liter. Kalau 58 maka itu 195. Ya takriban. Jadi tidak menunjukkan
bilangan tertentu tapi pendekatan. Ya, kalau mau amannya ya ambil 195. Kalau dia 195 maka air tersebut kalau dia kejatuhan najis ya lebih daripada itu, kemudian kejatuhan najis lalu dia tidak berubah, maka airnya masih tetap dianggap air yang suci. Tapi kalau jumlahnya kurang daripada itu, kemasukan najis walaupun tidak berubah, ya maka dia dianggap sebagai air najis. Baik, sebagian ulama mengatakan bahwa dua kullah itu seukuran kubus yang panjangnya itu 1/4 hasta. Ya, 1/4 hasta. Jadi kalau 1 hasta itu sekitar 45 cm, ya 56 berarti. 56 cm, kubus yang berisi 56. 56,25. Ya. Jadi kalau 1 hasta itu 45 cm, yang menurut sebagian ulama 1 hasta itu 45 cm, maka 1/4 hasta itu sama dengan 56,25 cm. Ya, kalau dikali 56,25 kali 56,25, maka hasilnya ya 178 liter. 178 liter. Mendekati nggak? Tadi berapa? 190 ya. Ya, 190 tadi ya. Ya intinya mendekati itulah ya. Kalau 58 kali 58 kali 58 hasilnya 195. Ya. Baik. Intinya ukuran dua kullah ini dipercirikan oleh para ulama ya, tapi kita bisa memperkirakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Bugo ini kira-kira 190 liter. 190 liter. Baik. Ini pembahasan tentang air ya. Kembalinya tadi apa yang disampaikan oleh beliau bahwa air terbagi menjadi 4. Yang pertama thahirun mutahhir, ghairu makruh. Yang pertama air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh, yakni ma'ul mutlak. Kemudian thahirun mutahhirun makruh. Thahir ya air yang suci dan mensucikan tapi makruh untuk dipergunakan bersuci, yaitu ma'ul musyammas. Kemudian thahirun ghairu mutahhir, yaitu ma'al musta'mal atau mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Dan yang keempat ma'un najis, yang itu yang kemasukan najis jumlahnya kurang dari 2 kullah, atau ya kemasukan najis jumlahnya lebih dari 2 kullah atau lebih namun mengalami perubahan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah besok kita akan masuk ke dalam pembahasan kulit. Ya, kulit yang disamak. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan penyimpanan air. Jadi zaman dahulu air itu disimpan di dalam kulit, kantong-kantong kulit. Ya, bahkan kota Mekah itu dikenal dengan kerajinan kulitnya. Ya, makanya ketika para sahabat hijrah ke negeri Habasyah, orang-orang musyrikin Quraisy itu berusaha untuk menyogok Raja Najasyi dengan hadiah-hadiah. Apa hadiah yang mereka berikan? Nah, itu kantong-kantong dari kulit, ya, kerajinan dari kulit. Nah, apa hubungannya dengan taharah? Karena kulit ini akan dipakai untuk menyimpan air. Ini akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Kita akan belajar tentang hukum kulit yang dipakai sebagai bejana. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ingatkan lagi, kalau antum memiliki pertanyaan, silakan sampaikan. Ya, sampaikan ke admin, nanti admin tolong sampaikan ke saya. Jadi sebelum kita kajian, nanti akan kita bahas pertanyaan tersebut, baru kita masuk ke dalam materi. Ya, kalau ada satu yang iskal dari pembahasan, maka sampaikan, nanti kita bahas. Wallahu ta'ala alam bisawab.
naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.